Siapapun terpilih sama saja, tidak akan bisa merubah. Kembali di 1111 Entertainment Podcast Bincang-Bincang, dan kali ini sangat istimewa lagi, berlanjut kembali podcast kita, dan malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh. Kadang nggak mau disebut tokoh juga nih abang ini ya. Dan di sini sudah hadir Bang Hendra Dalimunte. Selamat malam Bang. Selamat malam. Bang Hendra Dalimunte ini kalau kita panggil tokoh, cuma kadang nggak mau dibilang tokoh, padahal ketokohannya sudah dikenal banyak orang-orang Tanjung Balai gitu ya Bang. Boleh Bang dipanggil tokoh? biasa aja lah. Biasa aja. Ya. Terlalu merendah memang ya. Ini. Nah, Bang Hendra Dalimunte ini juga kemarin ya, teman-teman dari 1111 Entertainment bertarung di Wali Kota jalur independen di Kota Tanjung Balai. Nanti kita akan tanya-tanya. Tapi sebelum jauh ke sana, kita mau mengenal sedikit siapa ini Bang Hendra Dalimunte. Mungkin banyak yang belum mengenal. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama Bang Hendra. Nah, bisa diceritakan nih Bang, apa yang kegiatan saat ini, apa yang sedang dilakukan Bang? Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan bincang-bincang. Iya, bincang-bincang sehat. Ya, sehat. Ada ilmunya. Ya, bincang-bincang gembira. Mudah-mudahan kawan-kawan 1111 Entertain ini sukses. Amin. Podcastnya banyak di-subscribe, Yes. banyak like dan sebagainya, ya kan? Ini saya pikir salah satu kreativitas yang luar biasa sih. Terus untuk anak muda di Kota Tanjung Balai. Karena setahu saya ya 1111 Entertain ini yang saya dengar berdiri ada di Kota Tanjung Balai. Kalaupun nanti ada yang lain, ya mudah-mudahan menjadi yang pertama kali lah. Oh, ya kan? pelopor gitu ya. Ya, pelopor. Ya, pelopor di Kota Tanjung Balai, ya kan? Hingga bisa anak muda-muda yang lainnya membuat kegiatan seperti ini yang sangat positif, ya. Kalau bicara tadi kegiatan, saat ini fokus dulu lah di usaha. Ya. Supaya kembali rezekinya lancar, ya kan? Ke depan nanti biar lebih enak kita duduk barengnya. Ya. Itulah biar lebih enak lagi untuk kegiatan selanjutnya yang mau dilakukan. Nah, Abang juga bergerak di bidang kepemudaan juga ya Bang? Ya. Ada beberapa mungkin yang juga Abang komandoi, mungkin seperti itu ya Bang? Iya. Gitu. Dan kita pengen jauh kan, Abang kemarin tuh mencalon wali kota independen di Pilwalkot ya yang 2020. Tapi sebelum jauh ke sana, apa yang mungkin Abang lihat dari Tanjung Balai ini sehingga seorang Bang Hendra itu mau bertarung di Kota Tanjung Balai ini? Atau apa yang sedang terjadi di Tanjung Balai ini sehingga itu memicu Abang untuk bisa bertarung di pemilihan wali kota kemarin? Sebenarnya sih rasa penasaran aja sih, penasaran yang sangat luar biasa. Kita lahirnya di Kota Tanjung Balai, benar. besarnya di Kota Tanjung Balai, tinggalnya di Kota Tanjung Balai, bahkan mencari nafkah juga di Kota Tanjung Balai. Nah, kita sambung. Kota kita ini kan sudah berusia 400 tahun. Ya, cukup sudah tua. Benar, sangat tua sekali. Ya. Tetapi mohon maaf, usia saya sudah 40-an, tapi merasa ada sih yang sesuatu yang sebenarnya kurang, ya kan? Sisi mungkin infrastrukturnya, sisi perekonomiannya, budayanya, kesehatannya, pendidikannya dan sebagainya itu masih sangat jauh dari harapan. Nah, jadi rasa penasaran itu kan itu yang membuat kita atau saya
memberanikan diri, memberanikan diri untuk ikutlah dalam kontestasi politik, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Tanjung Balai. Kemarin itu dari jalurnya independen. Oh. Masih Bapaslon. Paslon ya. Bapaslon masih paslon dia, belum calon. Belum. Tapi spanduk dari mana-mana ya. Sudah. Iya. Ya. Tadi berarti berangkat dari rasa penasaran, Bang. Dengan kondisi 400 tahun Kota Tanjung Balai, tapi seperti Abang bilang tadi, mohon maaf, sepertinya tidak ada pertumbuhan dan perkembangan yang kita lihat signifikan. Padahal memang potensinya besar ya Tanjung Balai ini, Bang. Sangat luar biasa. Apa aja, Bang, mungkin yang bisa di-sharingkan? Apa ya? Dari sisi sumber daya manusia kita kan lebih. Oke. Oh, itu kan sumber daya manusia jangan dianggap sisi yang negatif. Tapi itu sisi yang positif. Jumlah anak-anak muda itu kan luar biasa persentasenya. Ini anak muda ini kan kalau kita kaji bedah lebih dalam ini kan semangatnya luar biasa, kreativitasnya luar biasa, semua serba luar biasa. Jadi dari kata luar biasa itu menimbulkan sebuah potensi sebenarnya. Tinggal nanti ya kan kita memilah-milah sesuai dengan speknya, spesifikasinya, keahliannya kemana ya kan? Itu dari sumber daya manusia. Dari sumber daya alam. Ini kan banyak sih lahan tidur kita yang belum dimanfaatkan, diberdayakan dengan maksimal. Kota Tanjung Balai dikatakan kota kerang, ini kan laut. Ya, hingga saya kira kita ini kan seperti terlena, hanya kita berfokus kepada potensi laut. Walaupun sebenarnya kita secara wilayah kita nggak punya laut. Kita Tanjung Balai tidak punya laut, ya kan? Nah, potensi-potensi lain sadar tidak sadar seperti kita abaikan. Potensi pertanian, potensi peternakan. Padahal menurut pemikiran saya, kalau itu kita berdayakan dengan maksimal, akan banyak menyerap lapangan tenaga kerja. Lapangan kerja terbuka. Seperti itu, ya kan. Terus sumber daya apa ya? Kayak kita punya pelabuhan ini. Pelabuhan ini ada bedanya dengan pelabuhan yang lain. Apa itu, Bang? Keunikannya begini, pelabuhan kita jarak tempuh dengan negara luar itu Malaysia itu sangat dekat. Sangat dekat. Itu kan potensi. Itu salah satu yang saya pikir belum dimaksimalkan semaksimal mungkin, belum ya. Itulah gambaran-gambaran yang potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan untuk membuat Kota Tanjung Balai ini lebih baik lagi ya. Nah, ada terus. Lanjut. Dan ini juga bicara tentang budaya dan kepemudaan, berarti juga yang selama ini yang Abang lakukan dan Abang jalankan di kehidupan atau keseharian Abang berarti ya. Nah, melihat budaya nih, Bang. Ada rasa penasaran juga nggak dilihat Tanjung Balai ini dengan budaya? Apakah sudah mulai terkikis atau seperti apa nih, Bang? Dengan tegas saya katakan memang sudah mulai terkikis. Ya kan? Kita nanti kalau mau jujur, yuk kita survei ke lapangan gitu kan. Tanjung Balai ini dia apa ya? Asal usulnya apa sih gitu kan? Dia kita langsung aja bicara Tanjung Balai adalah Melayu seperti itu ya kan. Melayu itu kan identik dengan kayak mungkin musiknya kayak apa ya? Kayak apa namanya itu? Lupa. Rebana. Iya, seperti itu. Iya kan? Itu dia orkestranya yang iya kan. Terus kalau bicara mungkin dari sisi uniform, baju, iya kan. Terus juga identik dengan apa ya? Permainan-permainan dan sebagainya. Itu memang udah mulai ditinggalkan, udah lupa kita. Ya kan.
Padahal sih sebenarnya kemarin itu saya dengar sih memang sudah ada geliat Apa itu? Dewan Kesenian. Oh. Dewan Kesenian, ya kan. Tetapi belakangan ini saya dengar sih ya kembali redup. Padahal bagus, anak-anak itu sudah mulai belajar di sana menari. Saya dengar ada juga yang berpuisi, sajak itu ya kan. Udah sangat bagus, luar biasa. Tapi itu mungkin karena masih lemah kita, belum kuat dalam sisi konsistensi kita. Itu dari sisi budaya kita. Apalagi budaya untuk sopan santun, budaya etika. Wah, ini luar biasa ini. Tadi kan dari rumah, ini kan dengan istri kan bincang-bincang, ya kan, tentang tadi disebut sopan santun kan. Ya saya mikir ke depan nanti mudah-mudahan kita ada kepada daerah yang akan datang mungkin membuat semacam apakah dia perda peraturan daerah ataukah dia perwa peraturan wali kota yang memuat tentang tadi sopan santun tadi, mungkin termasuk dalam berpakaian. Ya, mohon maaf ke depan nanti kita ingin tidak ada lagi warga kota Tanjung Balai itu yang berjalan, berkeliaran di pasar, di jalanan itu menggunakan baju yang yang kurang sopan, kurang enak dilihat. Iya, terus pakai celana atau dia roknya itu di atas lutut, ya kan? Karena ya kata kayak Bang Napi bilang, iya kan, kejahatan itu kan bukan karena mungkin karena ada kesempatan, ya kan. Jadi itu dia bisa mengundang, ya kan. Indah ini kalau bukan kita juga menghalang-halangi hak asasi manusia, bukan, ya kan. Nah, itu kan juga terkait dengan budaya tadi. Iya, betul. Tanjung Balai itu tidak mengenal budaya berpakaian seperti itu. Yes. Ya kan? Nah, kita ingin semuanya baik. Ya kan? Jadi artinya kalau kita memperbaiki sesuatu itu jangan dulu bicara ya hulunya. Hulu dulu yang kita perbaiki, pelan-pelan nanti sampai ke hilirnya. Ya, itu seperti itu. Ini pemikiran dari Bang Hendra ini sebenarnya adalah salah satu pemikiran yang merindukan Tanjung Balai ini lebih baik lagi dalam berbudaya, dalam pembangunan, dalam mata pencarian. Tapi kenapa Bang? Kemarin itu kalau kita lihat itu cuma sampai di paslon ini. Jadi kita tidak ada pilihan mungkin seperti Bang Hendra ini. Apa masalahnya nih Bang? Ya masalahnya saya katakan Tuhan itu Allah Ta'ala itu belum mengkasih restu kepada kita. Mungkin nanti giliran Mundra ke depan aja lah, jangan sekarang begitu kan. Ya kita masih sampai cuma ke tahapan verifikasi faktual perpak itu. Ya nggak apa sih, yang penting kita mencoba ya kan. Kita ibarat sekolah, kita masih di kelas atau tingkatan kelas 3 ya kan, coba lagi ke depan nanti kan bisa naik kelas lagi. Ya kan, tahu kita itu dia. Berarti ke depan mau coba lagi nih ya, mudah-mudahan. Asal umur panjang ya kan, usaha lancar, ada kesempatan. Kita nantikan Bang Hendra Dalimunte di periode berikutnya. Waduh. Amin. Nah, melihat kemarin Bang, apa yang bisa dikomentari dari pemilihan kemarin soal demokrasi yang terjadi di Kota Tanjung Balai? Kalau saya sih, ini mohon maaf nih, ya kan, bukan kita bermaksud untuk menyinggung perasaan atau hati siapapun. Tetapi kan begini, kalau kita lihatlah media sosial kan sering mengatakan bahwa masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah cerdas. Tapi kalau bagi saya sih, mohon maaf, ya kitanya belum cerdas. Saya nggak katakan bodoh, belum cerdas. Masyarakat itu belum bisa menerima dan melaksanakan demokrasi itu secara utuh. Ya kan, masih terkontaminasi lah, atau masih tergiur dengan, mohon maaf, pos politik itu yang
Rp100.000, katakanlah uang lah seperti uang, itu, ada. iya kan, iya, ya. Terus tingkat golput itu luar biasa, luar biasa. Kalau saya dengar terakhir itu hampir 50%. Wow, wah 50%, ya. Ketidakhadiran masyarakat dalam hal datang ke TPS, dalam hal menjatuhkan pilihan, ya kan. Itu kan saya anggap kemunduran juga sih. Itu karena apa tuh Bang? Kalau tidak mau datang untuk memilih warga Tanjung Balai itu karena tidak ada pilihan yang yang menarik atau gimana tuh? Ya mungkin ya. Mungkin juga seperti itu, ya kan. Cuman pernah bercerita dengan beberapa oknum personal, ya kan. Bahasanya ya ini sebenarnya tantangan untuk kita semua, betul, ya kan. Begini bahasanya, siapapun nanti yang terpilih, kami tetap seperti ini juga. Siapapun terpilih akan tetap seperti ini juga. Terus yang keduanya, siapapun terpilih sama saja, tidak akan bisa merubah kayak begitu. Ya kan. Tapi kan juga kita tidak bisa juga menjustifikasi bahwa seluruh masyarakat Tanjung Balai juga seperti itu, ya kan. Nah, tapi saya pikir ini kan kita harus tetap konsisten. Saya pikir itu salah satunya kuncinya, konsisten dalam hal memberikan pembelajaran politik yang baik, yang sehat, yang benar kepada masyarakat. Tapi itu bukan hanya sebagai tanggung jawab saya saja loh. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini. Betul. Ya kan, tanggung jawab kita bersama. Karena nggak bisa kita cakap-cakap. Kita harus berbuat. Betul. Itu dia. Mudah-mudahan ya kan dengan langkah kita kemarin itu terjadi pertambahan. Mudah-mudahan pertambahan pemilih cerdas. Mudah-mudahan. Ya. Oke deh. Ya, semoga lah ke depan lebih baik lagi sehingga melihat ini dan ada pembelajaran-pembelajaran politik yang di-sharingkan seperti ini ya Bang. Nah, ini ada berita nih Bang, ini cukup heboh nih beritanya dan mungkin aku bacakan aja nih banyak-banyak dari berita dari Sumut Antara, dari... Apa ya? Ini lagi ada masuk nih Bang Hendra Dalimunte minta DKPP pecat 3 komisioner KPU Tanjung Balai. Wow. Pemerintah nih Bang. Apa ini? Ya begini, kita ini kan selaku warga negara yang baik, ya kan, dalam hal menyalurkan pilihan politik, dalam hal menyalurkan hak konstitusi, itu kan dengan benar. Nah, dalam hal kemarin itu tentang perjalanan kita ingin mengikuti kontestasi politik itu, kita kan merasa nih ada satu hal yang tidak benar. Kita merasa bahwa kita itu, mohon maaf, dizolimi. Ya kan. Nah, tapi kan begini, kita dalam hal momentum itu kan tidak bisa hanya cakap-cakap kembali, ya kan. Kita harus salurkan ini dengan baik dan benar. Kita salah satu caranya adalah kita buat apa nih, aduan ke DKPP. Kebetulan aduan itu diterima dan sidang. Sidang itu dilaksanakan tanggal 14 Desember 2020 di Sumatera Utara. Ini jadi tinggal nunggu putusan nih Bang. Tinggal menunggu putusan. Mudah-mudahan. Ya. Ini salah satu bukti perjuangan tindakan yang Abang memang bicarakan tadi itu memang berani untuk membuktikan suatu hal yang benar harus ditegakkan juga ya. Oke, semoga itu lancar Bang, semoga itu mendapatkan kabar yang baik dan untuk kedepannya juga kita akan melihat pergerakan Bang Hendra Dalimunte untuk Kota Tanjung Balai dengan ide-ide luar biasanya itu. Dan ini Bang, kita juga 11 Entertainment ini kan juga salah satu memberikan kreativitas dan dukungan untuk Kota Tanjung Balai. Nah, ada nih kegiatan kita nih Bang yang akan mau kita adakan. Nah, menurut Abang kegiatan-kegiatan atau seperti yang kita lakukan ini mungkin bisa
bagaimana menurut pendapat Abang? Kita akan mengadakan seperti turnamen game online, karena kan pemikiran orang sekarang kan mungkin di daerah itu bukan sebagian dari sport, tapi sebenarnya di nasional itu sudah sebagian dari, itu sudah termasuk dari e-sport. Nah, 11 Entertainment akan melakukan event turnamen seperti itu. Nah, komentar Abang seperti apa nih Bang untuk melihat itu? Ya, seperti yang sampaikan tadi, zaman itu kan terus dia bergulir, berkembang. Salah satu sasarannya kan adalah anak-anak muda. Ya kan? Saya kira kalau emang kawan-kawan 11 internet ini ada rencana membuat semacam kegiatan e-sport itu, ya kan? Itu bagus, baik, ya kan? Nanti di tengah perjalanan sebagian nanti ada bahasa-bahasa mungkin tidak baik, ya nggak apa-apa. Itu hal yang biasa saya pikir. Karena untuk merubah sesuatu itu kan butuh juga perjuangan, ya kan? Sepanjang yang kita lakukan, yang dilaksanakan oleh kawan-kawan 11 internet ini positif, ya saya dengan tegas mengatakan laksanakan, jalankan. Nggak apa-apa. Berarti dukungan ada nih dari Bang Hendra. Nggak apa-apa ya. Ketimbang kawan-kawan nanti mohon maaf membuat kegiatan yang tanda kutip negatif, iya kan, kita nggak sebutlah bentuk apanya, nggak usah. Ini kan bagus. Tingkat kawan-kawan atau anak muda di bidang e-sport ini kan luar biasa. Bahkan saya dengar itu kan sudah ada kegiatan itu yang sudah levelnya nasional, iya Bang. Iya kan, perebutannya sudah sampai nasional. Bahkan saya lihat udah masuk tuh di salah satu TV nasional, menjadi di acara rutin, kan. Nggak apa-apa, mainkan aja, lanjutkan. Ya kan? Oke, kita akan lanjutkan event ini ya, karena udah ada dukungan, jadi tambah energi lagi dari Bang Hendra Dalimunte. Sebenarnya masih banyak hal yang kita ingin bicarakan, apalagi kalau kita mendengar kita ngobrol nih seperti kita baru membangun 11 Entertainment ini. Salah satu kalimat yang penyemangat dari Bang Hendra Dalimunte, yang kecil kita jadikan besar, yang besar kita jadikan lebih besar lagi. Seperti itu ya Bang? Nah, itu maknanya apa nih Bang? Mungkin sekalian closing statement nih untuk teman-teman di 11 Entertainment nih Bang. Itu maksudnya begini, kalau kita merasa bahwa kita sudah di atas, kita jangan lupakan yang di bawah, ya kan? Angkat ini yang di bawah, rangkul ini, didik ini, ya kan? Hingga yang di bawah ini, yang kecil ini bisa menjadi besar. Terus ajak kawan-kawan yang sudah besar ini, ya kan? Hingga secara langsung nggak langsung, yang sudah besar itu akan menjadi lebih besar lagi. Kira-kira itulah ilustrasinya, yang kecil jadi besar, yang sudah besar menjadi semakin besar. Itu dia. Agar memang intinya itu adalah kembali supaya kita semua yang merasa nih punya kemauan, punya kemampuan, mempunyai keberanian untuk berani berbuat lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Yang closingnya targetnya adalah kembali untuk kemajuan kota Tanjung Balai. Ini bicara kota Tanjung Balai ini cinta kita dengan kota kita. Ya, I love Tanjung Balai. I love Tanjung Balai. Oke. Terima kasih Bang Hendra, Bang Hendra Dalimunte. Terima kasih buat waktunya sudah menyempatkan dan juga dukungannya dan ide-ide kreatif sharingnya. Semoga ini menjadi suatu ilmu yang baik juga buat masyarakat Kota Tanjung Balai. Kita akan melanjutkan episode-episode selanjutnya dengan Bang Hendra Dalimunte. Jadi terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bang. Ya, kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.